Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, masih bersama saya Mahmud. Welcome to my podcast. Pada hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, seorang pemikir muda, aktivis muda di kecamatan kami terkait dengan topik yang saat ini sedang menarik kita bahas, yakni moderasi beragama. Kita masih bersama dengan Gus Abdullah Fakih SPD. Beliau aktif di bidang Ansor, sekaligus ketua di mana Gus? Batko TPQ Tawaharjo. Batko TPQ Tawaharjo. Jadi saat ini kita tak salah memilih beliau, kita ajak untuk sharing berkaitan dengan moderasi beragama. Seperti itu ya Gus ya. Mohon maaf ini saya mengganggu waktunya sebentar, hanya paling nanti beberapa menit. Ya. Kita obrolkan terkait dengan moderasi beragama. Kalau menurut pandangan Gus Fakih itu sendiri terkait dengan moderasi beragama, apa sih sebetulnya definisi ataupun pemaknaan moderasi beragama? Kalau menurut saya yang dimaksud apa itu tadi moderasi beragama itu, kita dalam beragama itu seharusnya bisa lebih bijak dan bisa mengambil jalan tengah-tengah antara tidak boleh terlalu keras dan juga tidak boleh terlalu lembek. Dan ini sesuai dengan organisasi yang sedang saya tekuni. Salah satu sifat wataknya organisasi kita yaitu Nahdlatul Ulama itu kan salah satunya adalah tawassul, tengah-tengah antara lemah dan antara keras. Namun kita juga tidak boleh terlalu lemah dalam beragama, juga tidak boleh terlalu keras dalam beragama. Semestinya kita bisa merangkul semua lapisan masyarakat, baik itu dari jiwa-jiwa muda maupun jiwa-jiwa tua ataupun jiwa-jiwa yang wataknya suka dengan kekerasan maupun dengan yang kurang suka dengan kekerasan. Oleh dari itu ketika kita menyampaikan agama itu harus bisa seimbang di antara kesemuanya itu tadi. Itulah yang disebut moderasi beragama menurut saya. Berarti gini ya Gus. Jadi tadi Gus Fakih menyampaikan bahwa moderasi itu kita berada pada posisi ini tengah-tengah, bisa memposisikan jalur mana yang akan kita tempuh, terutama pada masa-masa sekarang. Nah, jikalau panjenengan menyampaikan terkait dengan tawassul ataupun tengah-tengah, kira-kira kendala apa sih yang akan kita hadapi di masa milenial ini terkait dengan moderasi beragama? Kalau yang saya tahu dan yang saya lakukan sehari-hari ini, kendala untuk melaksanakan moderasi beragama itu memang terlebih dari segi objektivitasnya, dari segi pemuda dan dari segi orang tua. Ketika kita mau menjalankan agama itu terkadang antara generasi yang sekarang dan generasi orang tua itu susah untuk dipersatukan. Itu kendala atau tantangan yang sangat saya rasakan pada waktu-waktu ini. Kenapa bisa demikian? Mungkin ya salah satu faktornya itu yang anak muda sudah bisa berkembang dengan zaman yang ada sekarang. Jadi seperti contoh lah gini, ketika kita mau melaksanakan sebuah kegiatan peringatan Hari Besar Islam, kita kan salah satu dalam moderasi beragama kita menjalankan agama kita, contoh perayaan Maulid Nabi. Muda pengennya yang seperti ini, gede ataupun ya intinya yang kelihatan wah gitulah. Tapi sesuai yang dengan ekspektasi mereka gitu kan. Itu kan yang sedang ada di lingkungan kita sekarang ya. Sedangkan yang golongan muda ada nggak bisa diajak seperti itu. Ini pokoknya nganakno, tapi ya nggak usah terlalu wah nanti
bisa kita gunakan keuangannya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain, itu seperti itu terkadang. Ataupun juga saat kita beribadah yang lainnya, kadang seperti contoh sekarang ketika saya sedang menjadi imam memimpin sholat jamaah, sekarang kan makmumnya semakin banyak sampai di luar. Otomatis ketika saya mengikuti orang tua yang zaman dulu memimpin jamaah tidak menggunakan mikrofon umpamanya, itu kan tidak bisa terdengar sampai belakang. Tetapi untuk mengantisipasi kan saya menggunakan mikrofon. Yang muda suka banter katanya, tapi yang tua terkadang gak enak, sholatnya raiso khusyuk dan lain sebagainya. Sedangkan itu kan padahal kita ya ketika itu tidak melanggar dari norma-norma beragama kita, tidak membatalkan sholat kita, ya apa salahnya sih? Tapi terkadang kami yang kaum muda, mohon maaf karena saya juga sekarang sudah di dapuk ya, paling contoh kasarnya dianggap wong tua tapi masih muda. Tapi generasi ketika muda tapi yang dituakan. Generasi muda tapi yang dituakan. Tapi ketika mau menjalankan aturan-aturan itu terkendala seperti itu, terkendala pemikiran-pemikiran kolot dari orang tua. Benar itu, ketika bahasanya agak sedikit kadang memang seperti itu kendalanya untuk beragama itu ya. Kalau menurut saya ketika tidak melanggar norma etika itu ya marilah kita ikuti al-muhafadzatu ala qadri sholih wal akhdhu bil jadidil asla, kan seperti itu seharusnya. Tapi orang tua itu ketika diajak seperti itu masih susah. Memang terlepas dari apa yang panjenengan lakukan, ini kan bisa dikatakan sebagai sendiri ini kan pelaku moderasi ya. Gitu. Akan tetapi pemaknaan moderasi itu sendiri lebih banyak berkembang dengan lingkungan yang ada. Nah, sekarang gini, saat ini Gus Fakih itu kan juga sebagai seorang praktisi pendidikan, salah satu pengelola yayasan pendidikan di Yayasan An-Nuriyah Madrasah kita di sini. Kira-kira untuk dampak positif berkaitan dengan moderasi ke pendidikan Islam itu sendiri seperti apa? Untuk dampak positifnya yang saya rasakan, mohon maaf ini kalau sebelumnya ketika saya menjawabnya tidak bisa secara lingkup yang luas, karena ini kan mungkin realita yang memang saya hadapi dan saya rasakan. Pertama, untuk moderasi beragama ini dampak positifnya itu bisa lebih mengajak, kalau bahasa kerennya sekarang kan kaum Z ya, kaum milenial, kaum muda pada saat sekarang itu diajak beragama lebih bersemangat. Jadi dampak positifnya itu bisa ketika dahulu sewu diajak untuk sering-sering mengunjungi masjid, sering-sering melaksanakan ibadah di sana, itu untuk kaum pemuda masih banyak yang kurang begitu gregetnya, belum ada hero, kalau kita mengatakan hero gitu. Tapi kalau sekarang nyuwun sewu, ketika di masjid itu sudah disediakan seperti contoh alat hadroh lah kan, karena yang sedang viral sekarang kan solawatan dan seperti itu alhamdulillah pemuda-pemuda di lingkungan saya semakin tertarik untuk ke masjid. Entah itu memang niatnya tulus ikhlas atau hanya untuk pokoknya aku ben iso bermain hadroh di sana. Itu positifnya bagi saya seperti itu. Ketika kita mengikuti perkembangan zaman, menjalankan agama dengan zaman yang sedang berlaku saat ini, itu bisa mengajak kaum milenial, kaum muda untuk semakin rajin menjalankan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya sedang mengajak berjamaah murid-murid saya, dampak positif yang saya contohkan tadi menggunakan mikrofon. Awal mula saya memang agak keras ketika salah satu guru menjadi pemimpin sholat, menjadi imam, saya di belakang. Ketika ada anak didik, peserta didik yang tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholatnya, itu
saya langsung marahi, saya beri hukuman dan lain-lainnya. Ternyata itu tidak membuat mereka jerah dan tidak menjadikan mereka lebih semangat dalam Justru malah beribadah. menjadi-jadi gitu Nah, dengan malah adanya akan punishment. lebih menjadi-jadi. Tetapi setelah saya pikir-pikir terus, keras itu nggak bisa saya lepaskan saja ya, nggak akan jadi. Akhirnya itu tadi, ketika memimpin kok hanya menggunakan suara saja tanpa menggunakan mikrofon, mereka tidak dengar karena kalah dengan suara mereka teman-temannya yang ngobrol. Nah, ini baru 1 bulan 2 bulan ini saya tetapkan, saya pimpin meskipun sholat jamaah zuhur itu kan pelan, tapi wiridan saya tetap menggunakan mikrofon. Alhamdulillah ternyata murid-murid saya bisa menirukan wiridan dari awal sampai akhir. Luar biasa ini. Dari awal sampai akhir itu berarti kan kalau saya mungkin dikeras ora iso, dilembeki yo jangan terlalu lembek. Jadi kita harus mengambil jalan tengah-tengah, mencari solusi bagaimana agar mereka bisa mengikuti kita. Ternyata yang salah itu pada diri kita sendiri, bukan bagaimana peserta didik itu tidak mau mengikuti kita. Yang salah kita, suaranya itu tidak bisa terdengar. Akhirnya ketika kita merubah pola pikir dan mengubah cara kita mengajak mereka, itu bisa menggait mereka. Terima kasih Gus Fakih atas beberapa pertanyaan yang saat ini menjadi saya, dan alhamdulillah untuk saat ini sudah bisa tercerahkan. Saya rasa untuk kali ini saya cukupkan dulu. Nah, semoga di lain waktu nanti kita bisa bertemu kembali dengan topik yang lebih menarik dan kita kupas dengan begitu luar biasanya. Dan untuk waktunya kali ini saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Gus. Semoga Allah meridhoi. Sekian dulu teman-teman semuanya untuk podcast kita kali ini berkaitan dengan moderasi beragama dengan narasumber Gus Abdullah Fakih SPT, salah satu aktivis muda di bidang Ansor dan mengelola pendidikan Yayasan An-Nuriyah Madrasah Ibtidah di salah satu kecamatan kami di Kabupaten Kuningan. Sampai bertemu kembali dengan topik lain yang lebih menarik. Saya Allahumma fiqh lakum wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.